Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdillah Nur dari kelas 7 TPLM 008. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS untuk mata kuliah keamanan komputer. Yaitu langkah yang pertama adalah mengaktifkan firewall dan melakukan allow atau mengizinkan port 2333 dan 12345. Ya, nantinya port tersebut akan menggantikan SSH dan webmin. Untuk mengeceknya, saya menggunakan perintah sudo ufw status. Sebelumnya saya masuk ke root dulu, maaf. Ya, di sini saya sudah setting sebelumnya agar yang di allow itu port 2333 12345. Nantinya port 2333 ini akan menggantikan port SSH, sedangkan port 12345 ini akan menggantikan port webmin. Kemudian langkah keduanya itu saya mengcustom port SSH. Dari awalnya port SSH itu kan 22. Saya custom menjadi 23333. Caranya yaitu dengan saya masuk ke folder etc ssh, kemudian sshd config ya. Di sini sebelum berubah seperti ini, tadinya di sini ada hashtag atau sebelumnya ada tanda pagernya. Di belakang ini tuh tadi ada tanda pagernya seperti ini dan portnya itu 22. Kemudian saya menghapus tanda pagernya ini, fungsinya yaitu agar perintah di port ini itu terbaca, Pak. Kemudian saya ganti jadi 2333. Setelah keluar ya Ctrl X, kemudian Y dan enter. Maaf. Ya, setelah merubah port dari 22 ke 2333 untuk SSH, kemudian saya membuat user baru dengan nama UAS. Nah, nantinya kan user UAS ini yang hanya dapat mengakses server saya melalui SSH. Sini saya akan tampilkan maaf. Sini saya akan tampilkan user UAS. Nah, ini saya sudah buat. Ada user yaitu UAS, di bawahnya Abdillah itu ada user UAS. Saya masuk ke sudo lagi. Ya, kemudian langkah selanjutnya itu, nah untuk user UAS ini saya sudah memberikan akses root atau akses admin agar nanti user UAS ini bisa mengakses server saya. Kemudian langkah selanjutnya adalah memblokir username untuk login melalui SSH. Sesuai yang saya bilang tadi, yaitu user yang dapat masuk lewat SSH itu kan hanya user UAS. Nah, berarti user saya ini yang saya gunakan untuk login di server saya ini nggak bisa login lewat SSH, dia harus loginnya lewat web server. Caranya yaitu saya masuk ke folder. Oh ya, setelah melakukan pergantian port tadi, lebih baik di restart. Langkahnya itu di restart agar dia bisa berefek gitu di sistemnya. Service SSH restart. Nah, ketikan ini jadi nanti di restart SSH-nya. Kemudian tadi sampai sampai memblokir username ya. Ya, di sini kan
Saya login menggunakan user Abdillah. Saya akan masuk lagi ke etc ssh sshd config. Di sini kita scroll sampai bawah, cari terus sampai ya di sini di bawah text use spam ini kan ada yes ini. Kemudian di bawahnya itu ditambahkan deny users. Nah, deny users ini fungsinya untuk memblokir users Abdillah ketika dia akan mengakses lewat SSH lewat putih. Dan di sini saya tambahkan usernya itu user saya yang gunakan saat ini itu user Abdillah, user default. Dan saya power. Saya akan coba masuk ke server saya ini Abdillah server menggunakan putih. Nah, di sini saya masukkan hostname-nya karena saya sudah pointing domain sebelumnya. Saya pakai domain saja login. Kemudian masuk ke port 2333 yang mana port 2333 ini adalah port SSH yang baru untuk server saya. Saya open. Nah, di sini dia akan meminta login seperti biasa, masuk ke SSH sama saja masuk ke server cuma menggunakan remote gitu SSH. Login as, saya akan mencoba masuk menggunakan user Abdillah yang sebelumnya sudah saya blokir. Di sini dia meminta password, saya masukkan password. Ya, di sini dia akan muncul output yaitu access denied karena ya sudah di deny users di server saya di sini. Itu tadi sudah di deny users di bawah ini yang spam ini nggak bisa diblok. Saya akan coba masuk kembali menggunakan saya akan coba masuk ke putih lagi sebentar. Ya, saya akan masuk ke putih lagi menggunakan sama yang tadi domain saya menggunakan port 2333. Sini saya open login as. Nah, saya akan login menggunakan user UAS yang sebelumnya sudah saya create dan saya grant privilege-nya menjadi root user. Login as UAS. Minta password, saya ketikkan password. Ya, di sini saya berhasil masuk ke server saya menggunakan SSH atau menggunakan putih, dan yang saya gunakan ini bukan user default saya, user awal maksudnya. Saya menggunakan user UAS yang sebelumnya sudah saya buat. Kemudian ini saya close aja putihnya. Saya close aja putihnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu secure PHP My Admin. Nah, untuk melakukan pengamanan terhadap PHP My Admin saya, di sini saya akan masuk ke dalam folder PHP My Admin-nya. cd etc PHP My Admin. Atau nggak usah kayak gini, langsung nano aja. Sini ada apache.conf. Sebentar. Ya. Oke, di sini saya masuk ke file apache.conf yang artinya di sini ada konfigurasi Apache. Nah, di sini saya scroll ke bawah. Di sini ada alias. Di sini ada /Abdillah. Sebelumnya ini itu /php my admin sebelumnya ya. Sebelum saya ubah. Tadinya ini /php my admin. Kemudian saya ubah menjadi Abdillah
Abdillah aja. Kemudian saya save. Tujuannya yaitu untuk merubah URL awal dari ppmadmin menjadi ya sesuai kita, jadi custom gitu. Dan saya enter. Nah, kemudian saya akan coba buka ppmadmin melalui browser abdillah.com/abdillah. Jika benar maka dia akan masuk ke ppmadmin. Ya, di sini berhasil ya. Alias saya tadi ganti yang di ppmadmin tadi, kemudian saya coba menggunakan browser dan ya bisa masuk ke ppmadmin dengan apa ini namanya? Dengan URL yang berbeda. Tadinya ini kan phpMyAdmin. Ya, kalau pakai itu kita nggak bisa masuk. Masuknya pakai Abdillah. Ya. Kemudian untuk step yang terakhir ya, yaitu melakukan secure webmin login. Artinya kita akan masuk ke file webmin yang dimana file tersebut itu berada di folder, kita langsung aja nano etc webmin, kemudian miniserve.conf. Ya, sini saya sudah berhasil masuk ke dalam file miniserve.conf yang dimana terdalamnya terdapat konfigurasi port. Sebelumnya port ini itu 10.000 ya, 10.000. Kemudian saya ubah menjadi 12345 sesuai arahan yang Bapak sampaikan. Dan saya Ctrl X, saya Y, kemudian enter. Nah, saya akan coba kembali di dalam browser, masuk ke webmin menggunakan port 12345. Sini saya tulis domainnya dulu. Kemudian saya 2123455 dan saya enter. Jika benar maka akan masuk ke webmin. Ya, sini saya bisa masuk ke halaman login dari webmin tersebut. Saya akan coba masuk. Maaf agak sedikit lama di sini. Saya sudah berhasil masuk ke dalam webmin menggunakan port 12345 ini. Oh iya, setelah melakukan konfigurasi pada webmin tadi, alangkah baiknya di restart service-nya ya, agar ini tuh berubah gitu, nggak yang dibaca tuh nggak port 10.000 lagi, tapi yang dibaca 12345 gitu. Cara dengan pakai command atau perintah service webmin kemudian restart. Nah, nanti di enter, nanti webminnya akan restart. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.